Ini saya kok nggak ada join curriculumnya ya. Mulai Mas Angga ya nanti ya. Kamu juga 4 bulan tuh. Maaf Pak, saya kok nggak ada join curriculumnya ya. Belum mungkin Mas Nasi. Ini baru kelompok 2 Mas. Kelompok selain kelompok 2 silahkan live. Oke, kelompok biasa ya. Cukup ya Bapak Ibu, kita mulai biar efektif waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan syukur kehadiratnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hari yang ke-18 ya, hari yang ke-18 kita bertemu untuk melanjutkan tugas atau agenda-agenda latsar kita. Hari ke-18 itu nanti sudah bimbingan RA, bimbingan rancangan yang terakhir. Artinya setelah ini harus segera seminar gitu. Namun sebelumnya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat dan salam semoga terucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Baik, kita coba saya cek dulu di penjadwalan kita biar nanti teman-teman juga mengingat kembali meskipun semua saya berharap sudah punya jadwalnya gitu ya. Kalau dilihat di jadwal kita, maka ini hari ke-18, hari ke-19 ya, 31 Juli itu pembimbingan RA, yang terakhir ini artinya nanti rancangannya harus, ini pembimbingannya harus selesai hari ini, kenapa? Karena nanti ada kesempatan perbaikan di tanggal 1 Agustus, tanggal 2-nya kemungkinan nanti sudah harus seminar rancangan. Jadi teman-teman harapannya sudah selesai. Maka pertanyaannya, apa yang kita siapkan nanti ketika seminar sebelum nanti saya mereview dari harapannya RA-nya sudah selesai. Di lanjutan kemarin, harapannya teman-teman sudah selesai ini. Rancangan alokasian sudah selesai, kita review sekilas gitu. Nah, berikutnya besok harus sudah ini berpikir tentang paparan rancangan seminar. Tentunya juga revisi kalau nanti ada masukan-masukan. Paparannya ya memuat paling tidak poin-poin ini. Judul, perkenalkan diri, menyiapkan deskripsi isu yang ditemukan, analisis dilakukan, argumen, metrik, sampai jadwal kegiatan. Jadi paling tidak nanti besok kan silakan rancangan nanti setelah kita review hari ini dilakukan revisi akhir, kemudian setelah diperbaiki diupload. Karena tidak ada kolabjad diuploadnya di PLC gitu. Itu revisi akhir rancangan aktualisasi. Nah, ketika kita bicara ini nanti seminar, nah maka teman-teman ini poin-poin yang nanti perlu ditegaskan dalam menyusun. Silakan mau PowerPoint boleh, mau Canva boleh, mau nanti misalnya
waktunya biar pas efektif, nanti teman-teman dibuat video, kemudian ditampilkan mulai dari cover dan seterusnya. Nanti yang utama ini dulu, cover. Kemudian sampaikan juga ini di pendahuluan yang ada itu. Berkaitan dengan tusi organisasi. Kalau nilai tidak ada, tidak usah. Gitu. Nilai tidak usah kalau tidak ada. Pendahuluan dan tusi. Tusi itu ya organisasi kita masing-masing. Kemudian jabatan peserta, tusi jabatan. Tusi jabatan itu, ini semua masih ada di bab 2 ini. Slide 1, 2, 3 itu bicara bab 2. Kemudian nanti baru isu teridentifikasi. Langsung tabel PKL, USG, dan Wishbone-nya dijelaskan. Sampai ketemu core isu yang terpilih. Kemudian isu terpilih ini harus disupport ini. Data dan fakta, penyebabnya kenapa belum optimal, kenapa belum itu, terus dampaknya apa kalau tidak diselesaikan. Baru nanti gagasan kreatifnya apa. Terus tabel 3.1 tampilkan, yaitu hubungannya agenda 3 dengan sumber isu yang berisi 3 kolom itu. 3 kolom itu ya mulai dari 1 adalah isu yang diangkat 5-5-nya, terus sumber isunya apakah dari manajemen ASN atau dari Smart ASN, nanti keterkaitannya bagaimana. Baru nanti ini khusus isu yang dipilih itu diberi penjelasan ini. Tahapannya apa, outputnya apa, keterkaitan dengan berakhlaknya apa, kontribusi visi misi itu siapa. Kalau penguatan organisasi tidak punya ya tidak usah. Kalau punya cantumkan. Terus uraikan tahapan kegiatan 1. Kegiatan 1 tahapannya apa, outputnya apa, nanti metriknya saja ini tidak usah dibaca satu-satu yang keterkaitan agenda 2. Kemudian kontribusi terhadap organisasi. Penguatan kalau ada, kalau tidak ada, tidak usah. Kemudian uraian ini sama ya ini. 7, 8, 9 itu tentang ceritakan itu tadi. 7, 8, 9 itu sama nanti. Tahapan, output, keterlibatan gitu. Misalnya ada 3 kegiatan ya mungkin slide 7 kegiatan 1, slide 8 kegiatan 2, slide 9 3. Kalau ada 4 ya nanti slide-nya tinggal disesuaikan, ditambah sendiri gitu. Kemudian rekap ini habituasinya yang berkaitan dan berakhlak itu metrik itu. Kemudian jadwal selesai sudah ini aja. Untuk 789 ini jumlahnya tergantung, kalau kegiatannya 3 kegiatan ya slide-nya hanya 789. Kalau kegiatannya 4 ya 789 10. Nanti ini 11-nya menjadi rekapitulasi rencana dan seterusnya. Kira-kira ini saja nanti yang dipersiapkan. Silahkan mau dalam bentuk PowerPoint boleh, mau dalam bentuk Canva boleh, mau dibuat video boleh. Jadi paparan itu paling maksimal plus minusnya 10 menit, tidak lama. Karena nanti akan ada penguji yang bertanya sekitar 10-15 menit, kemudian ada mentor yang memberikan penguatan-penguatan. Ini yang nanti harus disiapkan teman-teman, maka nanti dalam presentasi ya, ini susun slide dengan tulisan dan warna yang jelas. Ingat ketentuan PowerPoint itu kan sudah tahu semua teman-teman, fontnya minimal 22. Kemudian satu slide itu terdiri dari 3 baris, 1 baris itu maksimal 7 kata, itu udah ketentuan ini. Saya kira teman-teman sudah bisa data semua. Jangan membuat PowerPoint dari rancangan Word di copy pasti, itu bukan PowerPoint. Intinya PowerPoint itu kan poin-poin yang memberikan kekuatan untuk menjelaskan. Yang lainnya cukup dijelaskan, tidak harus di copy paste dari rancangannya. Ini pastikan nanti sebenarnya semuanya online ini kemungkinan. Kemudian
kegiatannya ini. Saya kira teman-teman sudah paham lah ini. Nanti yang penting di akhir presentasi, maka di sini sampaikan. Penguji akan menanyakan, mentor akan memberikan penguatan, coach akan menegaskan, gitu. Maka santai saja nanti ketika. Baik, saya kira ini ya untuk teman-teman. Maka waktu kita efektifkan untuk teman-teman menyampaikan sekilas. Syukur nanti poin-poin yang disampaikan tidak harus dibaca rancangannya. Poin-poin penting seperti yang ada di itu tadi di di rencana PPT-nya saja. Itu ya sekilas. Nanti kalau masalah redaksi rancangan kalau belum clear gitu bisa saya tidak tahu, saya bersyukur kelompok 2 angkatan 6 ini pintar-pintar, tidak ada yang konsultasi satupun selama asinkronus 3 hari itu, berarti sudah bisa semua. Saya tidurnya nyenyak jadinya gitu. Ya, kalau angkatan lain itu selalu WA, selalu tanya di grup kecilnya tanya. Ternyata angkatan 3 enggak, artinya sudah bisa semua. Saya ayam gitu. Tinggal nanti kita tunggu saat seminar. Iya, dari 10 itu tidak satu pun yang ada kendala gitu, tidak ada kesulitan apapun. Sehingga hari ini kita tinggal bimbingan terakhir. Nanti teman-teman ada kesempatan revisi dan buat PowerPoint. Jumatnya, Sabtunya kemungkinan besar kita sudah seminar rancangan. Dari nomor 1, Mas Angga ya, kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Nanti di share screen ditampilkan Mas Angga. Ini langsung mawon mungkin ya lagi tambahkan sin share screen. Ya, silakan Mas Angga. Satu orang rata-rata sekitar 5-7 menit maksimal. Waktu kita sudah, oh berarti hanya 6 menit aja udah pas nanti kita. Silakan Mas Angga. Sampun ketinggal, Pak. Sudah. Langsung saja, langsung bagian bawah dijelaskan itu. Kalau yang lain-lain itu besok setelah seminar aja. Iya, Pak. Langsung masuk bab 1 aja. Ya, sekilas saja. Jangan dibaca ya. Iya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon kita niki bab Ya. 1 pendahuluan. Latar belakangnya ini aparatur sipil negara merupakan sumber daya manusia yang dianggap oleh pejabat, pembina kepegawaian untuk bekerja Nggak usah dibaca, Mas. Langsung Oke. jelaskan. Ini mengenai apa gitu aja. Ini mengenai latar belakang yang nantinya akan saya ambil isu-isu yang terjadi di instansi saya, khususnya KUA Kecamatan Pagar Barang, Pak. Oke. Dan ini tujuannya, Sebentar. Judulnya inovasi pelayanan publik itu di judul sebentar. Judul di latar belakang tadi. Sebentar. Naikkan. Ya. niki, Judulnya apa? inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi akta nikah di KUA Kecamatan Pagar Barang, Kabupaten Tegal. Ingat ya, untuk semuanya ya. Itu kalimat positif apa negatif? Positif. Di kalimat negatif kan menjadi apa? Belum optimalnya, Belum optimalnya apa belum adanya inovasi? belum adanya inovasi. Ayo dilihat. Itu ingat ya teman-teman ya, judul harus selalu negatif ya. Kalau gagasan itu positif. Kalau inovasi pelayanan itu kalau seperti itu di situ yang diambil Mas Angga itu masih gagasan, tapi menjadi judul misalnya belum adanya inovasi pelayanan itu nanti. Langsung coba Mas, langsung diedit di situ, tambahi depannya. Nah, gitu Mas. Itu kalimat negatif namanya. Terus, Oke, selanjutnya ini tujuan. Sebentar, Pak. hmm,
tujuan dan manfaat. Oke, sudah. Nggih. Lanjut. Manfaat Berikutnya oke. nggih niki ruang lingkup aktualisasi Mm-mm. khususnya Ya, terus. Spasimu masih spasi 1 ya, Mas ya? 1,5 Pak. 1,5. Nggih. Oh, kok masih anu sekali, rapat. Ya udah terus, bab 2-nya. Niki profil instansi. Nah, gambar KUA-nya. Oke. Nggih. Profil instansi, terus visi misi. Bentar, alamatnya mana? Alamat instansinya. Alamatnya di bawah, Pak. Oh gitu ya, boleh. Nggih, nilai-nilai organisasi, tugas dan fungsi. Mm-mm. Niki Pak, lokasi dan denah KUA Oh gitu. Kecamatan Pagar Barat. Sebenarnya kalau yang mau pas itu itu masukkan di bagian B. Nggih, nggih, Pak. Lokasi dan denah itu Berarti di atas nggih, Pak. iya itu. Oke. Nanti baru yang di bawah visi misi. Oh, nggih, Pak. Catatan ya, terus ke Nggih. atas. Mas Rita, Profil peserta, oke. profil peserta, Instruksinya sekarang. tugas dan fungsi niki penghulu memiliki tugas utama melaksanakan peserta nikah dalam Oke, sehari dan sebentar. Kalau seperti itu, hanya ditulis tugas utama, Mas. Harusnya. oh, nggih. Ada tugas tambahnya enggak? Terus? Dereng wonten, Pak. Nggih. Oh, Niki enggak ada. tugas dan fungsi mawon niki, Pak. Oh gitu. Ya udah. Nggih. Enggak Tugas diberi dan tugas fungsi. tambahan ya itu ya. Oke, ya udah. Nggih. Kalau teman-teman ada dicantumkan ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus rancangannya identifikasi. Rancangannya identifikasinya. Ini yang Hmm, kemarin pendahuluan ini belum ada, ini udah dikasih oke. pendahuluan. Terus, Berikutnya yang data-data kemarin, ini sekitar ini data yang ya, kemarin, Pak. bagus. Hasil Ya. observasi. Hmm, Nah, ini kasus yang pertama, nggih, Pak. oke. Isu ya, Berikut, jangan kasus ya. nggih isu. Nggih, isu yang kedua Hmm, juga sudah kami tampilkan datanya oke, ini ya, ada, tahun bagus. Ya, ini. lanjut. Isu Terus 3. isu yang ketiga juga ini sudah ada datanya kami tampilkan. Oke. Isu Terus 4. selanjut isu 4 ini juga tahun 2004 dan seterusnya. Isu Hmm, 4. udah. Isu yang kelima ini pada respon. Oke, Ada isunya ada 5, Pak. oke, tabel Nggih. sekarang. Ini identifikasi isu dan keterkaitan materi. Jadi Hmm, ini sumber isunya Smart ASN, pelaksanaan inovasi layanan, terus terintegrasi secara digital. digitalnya di bold, Mas. Nah, itu di bold. Nah, gitu. Oke, yang kedua. Ya, kurangnya edukasi pranikah, ini masuknya manajemen ASN. Ini berarti ke Hmm. perencanaan, ya. Bertanggung jawab dalam merancang program bimbingan perkawinan Kalau yang efektif. perencanaan berhubungan dengan apa di manajemen ASN? Berarti di apa namanya layanan. Hmm. Di manajemen ASN ada 5 itu loh ya. Peran kedudukan, Peran kewajiban, kedudukan, kode etik perilaku gitu. ini peran kedudukan. Masuk mana? Nanti tambahkan. Buat catatan di Ini. situ. Harus kelihatan yang di boldnya nanti. Terus yang ketiga. Yang ketiga, belum optimalnya penyampaian informasi pendaftaran secara online masuknya ke Smart ASN. Ini juga Hmm, digital, Pak. oke. Berikutnya yang nomor Itu 3. penguatan anu aja. Kompetensinya ganti digital skill langsung. Biar kelihatan. Oke. Kompetensi digital skill. Itu di bold juga nanti skillnya. Nggih, nggih, Pak. Oke. Nanti di Dari terus 4. berikutnya masih minimnya sosialisasi pemandu untuk calon pengantin ini juga masuknya ke manajemen ASN. Yang bagian apa? Yang ini perencanaan pelaksanaan berarti bagian peran dan kedudukan, Pak. Nah, diketik di oleh ASN itu dalam kurung boleh atau diketik di situ kedudukan dan peran ASN. Nggih, Pak. Mangke di Nanti di bold ya, yang di nggih, dalam Pak. kurung ya. Nggih. Terus 5. Yang 5 Teman-teman yang lain sambil memperhatikan, sambil merevisi punyanya masing-masing ya, biar waktu kita efektif. Yuk, Mas. nomor 5 keterbatasan anggaran dan sarana prasarana masuknya juga manajemen ASN, Ya, kedudukan bagian dan peran ASN.
Hmm. Berikutnya Terus penetapan penetapan ke isu, nggih. langsung Dan tabelnya, tabel 3.2 APKL-nya. oh ini 3.2, Oke, nggih niki Pak. sudah. Ya, Nggih, terus sudah itu langsung naik. APKL langsung. Ini Hmm. yang USG, USG, niki analisis yang diskon. bentar. Naik dulu lagi, sebentar tak baca. Naik dulu. Susu, oke, melalui dashboard. Ya, terus dashboardnya. Kurangnya efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pelayanan publik. Muatan. Yang berhubungnya kurang inovasinya di mana, Mas? Di situ yang di kepala ikannya. Yang tadi kan belum adanya inovasi tadi. Nggih, Itu mana kata-kata di situ? Harusnya muncul dan pelayanan. kurangnya efisien dan kecepatan, bla bla bla, pencatatan dan penetapan akte nikah yang masih secara manual. Manual. Nggih niki Oh itu. bahasanya. Nggih, akta nikah yang masih secara manual. Kalau langsung diganti, ditambahi koma secara manual karena belum ada inovasi gitu gimana? Nggih, Pak. Nah gitu. Jadi judulmu itu berhubungan dengan dampaknya di Facebooknya. Oke, secara manual karena belum adanya inovasi dia cukup. Terus sekarang gagasan kreatifnya, Gagasan kreatifnya, berarti judul gagasan kreatifnya ini udah benar apa belum, Pak? Gagasannya inovasi pelayanan publik melalui kegiatan akta nikah di yang ada, oh, sudah melalui digitalisasi sudah ada. Atau mau ditambahi melalui inovasi digitalisasi gitu. melalui Oh, inovasi. Ini nggih, sudah. inovasi pelayanan Cukup ya. publik melalui nggih. Ini berarti udah Oke, benar nggih, Pak nggih. sudah, oke. Terus turun. Terus ini langkah-langkahnya melakukan konsultasi dengan mentor, Sudah perencanaan itu inovasi di sudah kata cukup, nanti dilihat langsung di tabel. nggih, Tafayubul akhlak. Core value sudah, itu tinggal copy paste dari materi toh. Nggih, niki Terus tabel metrik. ya itu nanti. Nggih, Pak. Hmm, sebentar kegiatannya sudah yang kemarin saya review ya. Nggih, Pak. Oke, kalau gitu ya sudah. Terus sekarang jadwal metriknya, metrik dulu. Nggih, niki metrik, Pak. Mm-mm. Oke, Kemarin kegiatan nggih, 1, 2, 3, kegiatan 4, 5. sampai 5. Oke, cukup. Terus sekarang Rencana jadwal sana. rencana jadwal niki, Pak. Ya. Mm-mm. Terus ya Terus bagus kendala ya. dan antisipasi. Ya itu besok kendalanya apa ini? Oke. Nggih. Mm-mm. Terus Terus mumpun Pak referensi. penutupnya mana, Mas? Penutupnya dereng. Oh, ya tambahin nanti ya. Cukup, Mas Angga. Nggih, matur Bagus. suwun, Pak. Nggih, matur Oke, suwun. langsung mulai persiapkan buat PPT ya. Nggih, Pak. Boleh di stop dulu, Mas Angga. Mbak Anis, Nur Rahmah. Pak, saya cari tempat yang safe dulu, Pak. Mbak Anis, ada enggak? Mohon maaf, Mau Pak, nyari saya tempat, boleh Pak. dilewati satu dulu, Pak. Ini saya, Pak, Oh, pindah ke ruangan dulu. ya. Mas Bambang, Iya, Bapak. langsung di-share. Iya, siap isi. Diceritakan aja, jangan dibaca. Iya, Bapak, siap. Iya. Sampun, Bapak, ya. Oke, dah. Dari atas langsung dari bab 1 ya, Mas ya. Iya. Ya. Baik. Ceritakan aja dulu. Nggak usah dibaca satu-satu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk Waalaikumsalam. menyampaikan presentasi ini. Yang pertama, ini latar belakang Bapak. Ini berkaitan tentang latar belakang yang menjadi motivasi penulis untuk menentukan judul dan sebagainya. Kemudian Hmm, di B ini ada tujuan, iya. di poin C ada ruang lingkup. Kemudian Hmm. yang ini sudah mulai bab 3 berkaitan tentang profil instansi dan peserta Bapak. Ini Bab dua ya, bab nggih, dua betul. betul, betul. Ini Terus Batang Warjo profil, ini memuat oke, tentang alamat, letak dan sebagainya, ya, oke, desa-desa yang dinaungi. Kemudian ini betul. struktur organisasinya. Kemudian Hmm. ini pergantian kepala Bapak sampai hari ini. Kemudian visi Ya. misi. Mohon maaf Bapak, kemarin saya sempat menyampaikan belum ada nilai-nilai organisasi, tapi setelah saya tanyakan ternyata ada Bapak Oh di ya, bagus, bagus eh, ya. ini Hmm. nilai organisasi. Kemudian ini profil peserta, beserta tugas dan fungsi yang sesuai dengan PMA Bapak yang Hmm. mengatur. Berarti itu tusi utama ya. Nggih, Bapak, betul Ada Bapak. tusi tambahan enggak, Mas? Per hari ini belum ada Bapak karena baru Bapak. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, Eh, saya. kemudian Baik. yang seterusnya ini yang mulai aktualisasi Bapak di bab 3. Identifikasi ada Identifikasi isu. pengantarnya. Terus isu sekarang. Ini yang pertama, kemarin sudah direview Bapak, ini termasuk yang data faktanya ini yang kemarin saya upload Di Bapak. bold, Mas, bagian-bagian yang itu ditekankan diberi bold. Nggih. Nah, gitu. Nanti biar siapapun yang baca itu sudah tahu. Nanti yang lain juga ya ditekankan ya. Nah, gitu. Ini yang pertama Oke, ya. isu dua. Kemudian Mm-mm. ini yang Oke, yang terus. ketiga Bapak. Belum mati. Yang ketiga Bagian mana penekanannya? ini di sini. Oke, terus Ya, sumpah. kemudian ini yang keempat. Mm-mm. Oke, Ini yang kelima, Bapak. lima. Terus kemudian yang selanjutnya ini penetapan core isu, Bapak, yang berkaitan dengan yang di atas. Bentar, bentar. Nggih, nggih. Tabel 3.1-nya mana? Yang mohon maaf, Bapak, sepertinya saya terjadi eh, belum ada yang seperti di Mas Angga tadi 31-nya, malah tabel Ya, 31-nya jadi APKL, Bapak. Nanti siap saya tambahi, Bapak. nah itu penting. Oke, Karena siap, oke. agenda 3 itu. Nanti di sebelum B itu dikasih. Beri Siap, catatan. Tabel siap, oke. 3.1 belum gitu. Nanti. Oke, Nah gitu. oke, siap, Bapak. Kaitannya isu, sumber isu, dan keterkaitan materi pelatihan nanti judulnya. Oke, siap, Oke. Penetapannya, APKL-nya, Oke. PKL-nya dan ini, Bapak, tabel. langsung ke tabelnya nih, nggih. Jadi nanti tabelnya di situ 3.2 ya APKL ya. Siap, Bapak, nggih, nggih, karena kurang satu tadi yang di Ya, atas. oke. Nggih. Ini beban tertinggi isu 3. Terus USG-nya Ini, Bapak. tabel 3.3 nanti. Nggih, Terus yang ketiga ya, nggih. gagasan kreatifnya sekarang. Gagasan kreatifnya ini, Bapak. Beberapa alternatif kegiatan berdasarkan menyelesaikan kegiatan pada dasar. Mana bentuk gagasannya? Gagasan dalam bentuk kalimat yang seperti Mas Angga tadi belum ada, Bapak. Ya harusnya ada nanti. Kan Kira-kira penekannya sama- penekannya bagaimana, Bapak? kan itu dulu waktu kita di LK5 itu kan ada satu kalimat yang harus dimunculkan di situ, Mas Bambang. Nggih, nggih, siap, nggih. Maka di situ kan untuk menyelesaikan belum optimalnya bla bla bla, penulis Nggih, memiliki beberapa alternatif kegiatan. Kegiatannya itu sebelum kegiatan itu bukan kegiatan harusnya. nggih, nggih. Gagasan kreatif yaitu apa? Gagasan kreatif yang dulu dari LK5 itu. Gagasan kreatif bla 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 melalui beberapa kegiatan gitu nanti. Oke, berarti ini nanti ditambahi disesuaikan dengan yang LK5 kemarin, Bapak, nggih. Iya, yang dulu diambil gagasan itu. Siap, nggih, nggih. Nanti akan saya tambahi, Bapak.
Oke, terus masuk di metrik. Itu sudah tinggal ngopi dari materi ya. Oke, Oke. manajemen ASN, smart ASN sudah. Di- Nah itu kan kamu sudah punya itu Mas Bambang, gagasan kreatif di tabel itu. Eh, belum sesuai, Pak. Oh, makanya disesuaikan. Oke, Nanti oke, sama persis harusnya oke, yang ada di tabel ini dengan yang tadi dituliskan di atas tadi. oke. Catatan ya, disesuaikan nanti. Terus sekarang Ya. metriknya, tabel. Ini Bapak, kemarin catatan dari Pak Darwi berkaitan Hmm. tentang penguatan nilai organisasi ini sudah saya sesuaikan dengan organisasi yang kerja, Bapak. Oh ya, bagus, sudah bagus. Terus Sama kegiatan tambahan itu, yang kemarin ini, yang kegiatan 3, saya apa namanya? Ini tabelnya saya tambah ini. Kemarin catatannya ini Bapak belum ada sama sekali Bapak yang di saya. oke, Ini sudah saya. ya, tadi sudah. Metrik rekap, terus jadwal. Ini jadwalnya Bapak. Jadwalnya yang di anu Mas, yang di kegiatan terus juga dua tiga itu di anu diwarnai atau warna biru atau kuning atau hijau gitu. Oke, siap. Misalnya Oke. kegiatan satu itu kapan? Minggu ke satu, pekan ke berapa, dan seterusnya Oke, gitu. Sampai selesai di kegiatan 5. oke, siap Bapak. Oke. Oke, Oke. terus masuk penutup. Oke, penutupnya belum Bapak karena kemarin Oh, kata saya sama belum ada ya, penutup sama. penutup dan referensi ya. Siap Bapak. Oke. Oke, cukup Mas Oke. Bambang. Oke, Betul. terima kasih Bapak. Perhatiannya. Ya, boleh di stop. Mbak Anis sudah siap, Mbak Anis? Siap Bapak, Insya Allah. Oke, silakan langsung di-share, Mbak Anis. Bapak, sudah terlihat Bapak? Sudah, langsung dari bab 1, Mbak Anis. Oke, dari bab 1. Oke. Oh, ini judulnya. Itu nanti aja kalau kita ada seminar, Oke, kata pengantar sudah ada. Oke, langsung bab 1 ya. ini Bapak. Ceritakan aja Pendahuluan. bagian itu. Oke, Dari bab pendahuluannya 1. seperti biasa nih Pak. Di awalnya Mm-mm. sama ASN dan tugasnya, kemudian Oke. perlunya Latsar, kemudian Mm-mm. saya terakhir di sini ada eh, masalah di Mm-mm. madrasah. Jadi saya Oke. mengamati fenomena kurangnya pembiasaan matematika dasar di kegiatan pembelajaran harian. Dampaknya adalah Oke. anak-anak mengalami learning loss. Maka dalam Terus kerangka Latsar ini saya membuat rancangan judul. aktualisasi dengan Oke. judul belum Ya. optimalnya pembiasaan matematika. Bagus. Oke, dan Hmm, untuk sekarang tujuan, tujuan sudah. tujuan- tujuannya untuk sendiri, untuk instansi, kalih untuk Itu manfaat itu ya nanti unit ya. kerja. Oh, ini manfaat tujuannya ini Pak, tujuan Hmm. dari Oke, aktualisasi. sudah. Terus, Ruang lingkupnya, ruang lingkupnya ini eh, di tempat kesatuan kerja yaitu MTS Menuju Boyolali tanggal 4 Agustus sampai 13 September dengan eh, dengan targetnya adalah peserta didik kelas 7. oke. Sekarang bab 2. Bab 2 ini gambaran profil Oke. madrasah. Alamat, Profil sekarang madrasah, sudah. Oke. nama, visi misi madrasah. Nah, nilai organisasinya saya mengambil yang nilai organisasi Kabupaten Boyolali. Kembangan, Bapak. Oke. Oke. Terus, Kemudian ini profil peserta, yang mm-mm. terdiri dari nama, jabatan, instansi, kemudian tugas dan fungsinya. Tugas saya sebagai Tugas-tugas fungsi guru. utama semua, Mbak Anis. Nggih. Tugas dan fungsi utama semua, enggak punya tambahan. Ada Pak, ada tambahannya wali kelas sama ekstra itu Pak, dimasukkan juga nih Pak. Di bawah no, tambahin no, tugas tambahan. Oh, nggih, nanti. Oh, nggih, nanti saya Oke. tambahin untuk tugas tambahannya. Ya, udah. Kemudian ini yang bab 3-nya, Mm-mm. untuk kemarin pengantarnya belum ada, sekarang sudah saya Mm. tambah pengantar. Kemudian di sini Itu sudah saya sebentar. lengkapi 80% guru, Oke, ya. Terus di ya, situ karena kurang ada. mendapat pelatihan. Mm-mm. Kemudian
Yang kedua, itu ada 70% guru matematika tidak memberi soal latihan dasar matematika secara rutin. Jadi sering Oke. memberikan soal tapi tidak rutin. Mm-mm. Kemudian untuk yang isu ketiga, ini keterbatasan dalam menyediakan alat peraga, baik itu alat peraga Oke. geometri, papan koordinat, GeoGebra, dan garis bilangan. Kemudian di isu keempat, ini ada lebih dari 50% guru. Ini lebihnya dihilangi betul nih, Pak? Ya, sudah, enggak Tidak apa-apa apa-apa. itu. Mm-mm. Oh, enggak. Belum menguasai teknologi dibuktikan dengan ketika menyusun tugas masih meminta bantuan rekan sejawat. Oke. Terus 5. Kemudian yang isu kelima, ini perpustakaan itu pengunjungnya kurang dari 10% dari total peserta didik. Hmm. Oke. Dan 80% hanya untuk mengambil buku, Pak. Jadi Hmm. bukan untuk mengeksplorasi secara umum. Ada Kemudian daftar ini ya, tabel daftar kunjungan ya. aja, Bapak. Tapi sangat Oke. minim sekali. Jadi. Mm-mm. Terus Kemudian sekarang tabel ini 31. Mm-mm. hubungan dengan Bagi, Smart bagi- ASN dan bagian yang manajemen. menunjukkan manajemen ASN di keterkaitannya mana? Di bold, Mbak. Oh, oke. Ini mengembangkan kompetensinya. Oke, pengembangan Di sini kompetensi. untuk mengembangkan kompetensi nih, Bapak. Nah, Untuk gitu. yang ini menunjukkan profesional, merancang pembelajaran, Kak, yang berkelanjutan dan jangka Sebentar, panjang. sebentar. Kalau merancang pembelajaran itu masuk bagian yang mana? Kode etik, Eh, peran kedudukan, apa hak kewajiban, apa-apa gitu loh. Kewajiban, Bapak. Hak Nah, itu kewajiban. makanya di mana taruhnya? Kewajiban ada 5 loh. Ada Berarti bagian yang melaksanakan tugas, kewajiban. Ingat kembali materi agenda 3 ya. Terus nggih. nanti direvisi, dicari kaitannya. Terus yang Oh, ketiga, nggih, nggih. Yang ketiga ini manajemen ASN juga. Ini masih sama, Pak, di kewajiban oke, juga iya. merencanakan kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang keempat, teknologi ini Smart ASN, yaitu menggunakan Digital ya. teknologi bagian dari Hmm. digital skill. Oke, Kemudian yang di bold kelima, ya nanti belum optimal digital yang skill-nya nggih. ya. Oh, nggih. Baik. Perpustakaan karena kurang tenaga yang kompeten. Terus Kemudian penetapan core isunya langsung menggunakan tabel. APKL. Nggih, niki Mhm. APKL. Ya, Satunya ini, Pak, belum saya warnai, oke. Pak. Ini mungkin saya Oh, warnai. Yang peringkat satunya kurang pembiasaan ini. Kemudian dari terus. saya letakkan kriterianya biar lebih Ya, memang iya. objektif penilaiannya. Terus Kemudian USG-nya. di USG, nggih, ketemu peringkat satunya kurangnya pembiasaan matematika dasar oleh guru dalam kegiatan Oke. pembelajaran harian. Nggih, ini Terus, tabel deskripsinya. ya. Terus langsung ke Kemudian bawah. ini analisis menggunakan fishbone. Nggih, Contohnya, Bapak. apa itu? Coba Guru dibaca. tidak Kecil membiasa, sekali. Yang di guru kepala. tidak membiasakan Oh, itu yang penyebabnya. nomor Yang akibatnya di B. kepala. Akibatnya belum optimalnya pembiasaan matematika dasar oleh guru dalam Oh, kegiatan belum pembelajaran harian optimal. kelas Oke. 7 MTS 7. Ya, sekarang anunya, gagasan kreatifnya turun. Gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi pembiasaan matematika dasar menggunakan papan kabataku dan literasi matematika. Di bold, Mbak. Oke, ya Nah, kan? itu oke. Nah, sekarang metriknya. Metriknya coba ini nilai yang dasar. Oh ya, itu tinggal ambil dari materi. Udah, itu enggak usah Oke, dijelaskan. Metrik, ini kita Pak. itu jadwal itu. Oh iya, berarti di atasnya lagi. Nah, Oh ya. metriknya ini Pak. Sudah ada ya. Sebentar. Oke. Sudah ada. Kemudian penguatan nilai organisasi kemarin kan saya masih umum, Pak. Kalau yang ini sudah saya ganti ke sesuaikan dengan GFIT tadi, Pak, yang Oke, ya, nilai ya. organisasi Kemenak. Nggih. Baik, sekarang jadwalnya, Mbak. Nggih. Jadwal. Niki, Pak. Oke. Sampai kegiatan terakhir 5. Oke, sampai kegiatan 5, Oke, Pak. iya. Ini kegiatan 5 diakhiri tanggal 13. Nggih. Oke. Pastikan ya nanti saatnya harus selesai loh, saat seminar akhir. Nggih. Insya Allah. Matrik Nggih. berakhlaknya. Kendala.
Oh, Oh, berakhlak, metrik kendala implementasi, antisipasi. metrik implementasi nilai-nilai core value berakhlak mana tadi? Eh, Setelah itu berakhlaknya masuk. sebelum Tapi jadwal, ini tuh Pak, eh? Niki Pak, Niki berakhlak. Enggak metriknya. Itu kan keterkaitan. Di Oh, bawah geng, geng, geng. bawah itu harus ada Metriknya. metrik. Ini ada Pak. Ini Pak, sudah Pak. Nah, itu loh. Ya ada. Baik, habis itu jadwal ya. Jadwal, nggih. Oke, udah Mbak Nih, sudah Terus, bagus. Nah, nggih, nggih cukup. Pak, betul. Oke. Nanti mulai siapkan PPT-nya. Di Nggih Pak. setelah Mbak Anis itu ada Mas Bambang, Mas Edi Murdoko. Izin share. Ya, Sudah, Pak. sedang proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Ini Hmm. saya ada musibah dengan laptop saya. Ini Oh ya, nanti yang beli saya lagi ya. sampaikan ini. Nanti beli yang Ini baru ya. Mboten hilang sih, Pak. Alhamdulillah. Cuma memang mati Alhamdulillah. posisinya. Ya, enggak Ini apa-apa. saya anjih, Dibesarin memaafkan Mas, biar enggak kecil-kecil sekali. Saya nanti tidak di sempat. Dibuat di bes. besarin lagi. Nah, nah gitu lagi. Eh, Oh, kegedean. Lagi. Cukup. Dah dari atas dulu. jadi ini adalah file saya yang hari Selasa. Bab Hmm. 1 sama 2 profil saya sudah, cuma di sini masih belum ada. Oh, tapi ada ya. Nggih, ini Ya, file oke. saya hari Selasa, terus Nanti. ini Hmm. masalah saya kan masih 3, ini saya sudah dapat 5, ngoten. Hmm. Yang terpilih juga masih sama, yang seperti bimbingan terakhir. Hmm. Terus isu 2, 3, 4, 5 mana? Ini 3. Sebentar. Tabel 3.1 mana? Tiga titik Keterkaitan. satu yang matrik ASN gitu, Pak. Yang Ya, ya keterkaitan isu dengan agenda nggih, 3 toh, manajemen dan cost. nggih. Di Belum ada bimbingan ya? terakhir kan, saya buatnya dalam bentuk paragraf. Ini sudah saya Harus beri metrik. catatan dibuat tabel. Nggih, Ya, belum tapi ada. yang di sini belum, Pak. Oke, ya udah Nggih, terus. Nanti dibuat loh, itu nggih, nggih, tinggal Pak. 2 hari loh. Ini APKL, kok isunya oke. PKL. Dah naikkan, terus. Dah terbaca nanti. Terus, baru Ini 3 ya? indikator. Ya, yang sini baru 3, tapi saya sudah mendapatkan Oh, 5. 2 ya, tambahannya itu kedisiplinan sama literasi. Ngoten. oke. Terus, USG-nya, Ini fishbone diagramnya. USG. US. Nah, di sini masih 1, Pak. Yang di sini Oh, ngapunten. harus ada tabel USG-nya. Jadi, yang di sini masih 3. Ini yang bimbingan hari Hmm. Senin, ngoten. Sudah saya koreksi jadi 5, terus menjadi 3. Yang terpilih masih sama. Yang Hmm. terpilih akhirnya, Ya, tapi tabelnya harus ada ya. nggih, nggih, Pak. Nggih. Terus, Korisu ini sudah. Korisi ketemu fishbone-nya. Benar. Ya, pas di Facebook itu, naikkan, biar kelihatan. Pemanfaatan, dibalik aja, Mas. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas multimedia di kelas itu, Mas. Belum optimalnya. Nggak usah dihapus, belum optimal, tinggal Belum optimalnya pemanfaatan apa tadi? pemanfaatan multimedia Di pada kelas. pembelajaran di kelas. Nah, gitu. Itu negatif gitu. Nanti jadi judul. Terus ke bawah metriknya, Metriknya gagasannya gagasan optimalisasi. Oke, gagasannya kalimat positif sudah. ini yang ASN, Smart ASN dan itu. Sudah, itu sudah Ini dari materi itu dan tidak usah J, dibaca. Saya juga nggak akan baca J. yang itu. Ya, mulai ini terus. Metrik rancangan aktualisasi. Nilai organisasi juga sudah ada di sini, di MAN. Oke. Jadi sudah saya cantumkan, tapi di sini masih belum. Kan? Hmm. Sudah tapi belum ya. Yang di file ini belum, Pak. Nah, terus ke bawah. Sekarang rekapnya. Ini Rekapnya dasar.
matrik rekap nilai-nilai dasar. Oke, Ini Bapak. baca ya jadwal sekarang. Jadwalnya ini kegiatan 1 4 Agustus Nanti kegiatannya di anu aja, di blog-blog ya Pak. diwarnai, Oh iya. nggih, siap. Boleh warnai, boleh di checklist lah. Oh nggih, nggih, nggih. Ini jadwalnya sudah Mm-mm. sampun sampai situ Pak. Oh, penutup referensi belum ya? Belum. Oh, segera loh Mas, ini waktunya Nggih, nggih, nanti nggih. sudah itu. Nggih, Baik, nggih Pak, siap. Sampun Pak. Bisa cukup. saya stop ya. Terima kasih Ya, Bapak. oke. Setelah Mas Edi, apa berarti? Mbak Eka ya, silakan Mbak Eka, di Oke, share. Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, besarin dikit Mbak Eka. Hmm. Lagi, dikit lagi. Cukup. Ya, langsung pendahuluan. Diceritakan Eh, aja, enggak usah dibaca kalimatnya, kelamaan nanti. oke. Ini untuk latar belakang, saya mulai dari menjelaskan ASN, kemudian guru, Hmm. beserta tugasnya, kemudian ini setelah melakukan wawancara, ini datanya Hmm. 50% guru mengalami permasalahan terkait implementasi menerapkan model pembelajaran. Bentar, Oke. ya, Pak. Sekarang di bagian akhir ada judul enggak? Oke, sebentar. Hmm. Ini. Bagian Berdasarkan akhir. hal tersebut, maka dibuatlah Hmm. rancangan aktualisasi. Nah, ini masih pakai kalimat yang positif, Harus Pak. negatif ya, nanti belum Biar, optimalnya gitu. nggih, Di bold ya, judulnya ya nggih, nanti ya. nggih, Pak. Belum Kemudian, optimalnya, kan gitu oh lah. ya, nggih, Coba ditandai aja, boleh nggih. terserah. Ini nanti di bold berarti nggih, Pak, nggih. Oke, sekarang maksud tujuan, ceritakan aja. Kemudian maksud dan tujuannya ini adalah memecahkan isu yang dipilih, tujuannya mengimplementasikan core value berakhlak, Oke. menyelesaikan isu, mengoptimalkan penerapan model pembelajaran, Hmm. manfaatnya ini bagi unit kerja, bagi peserta didik, bagi peserta latsar, bagi masyarakat, dan ini ruang lingkupnya, Pak. Oke, sekarang Untuk bab dua. bab 2, profil instansi, ini profil dari Mandua Jepara. Untuk fotonya lupa belum saya masukkan, Pak. Nanti Dikasih, saya kasih masukkan. foto di awal Nggih, harus ada. nggih, Di depan yang ada papan Mandua nggih. Jepara gitu ya. Kemarin sudah difoto tapi lupa belum kita masukkan. Oke. Ini untuk Dena, denahnya, nah, ya. struktur Logo, organisasi, oke, ya. visi, misi, dan tujuan organisasi. Hmm. Nilai organisasi ada enggak? Belum ada, Pak. Oh ya udah, kalau enggak ada Kalau yang di metrik kemarin pakai yang dari enggak. Kemenak. Oh gitu. Nggih. Ya Untuk boleh. nggih, profil pesertanya ini belum saya kasih foto, Pak. Lupa. Jadi untuk semuanya ya nilai organisasi kalau enggak ada jangan dipaksakan ya. Lebih baik kosong enggak apa-apa. Nggih. Oh, berarti yang Oke, dari Kemenak nggak usah dicantumkan, enggak nggak apa-apa, usah Pak. itu karena itu Oh, gelar umum. nggih, 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 Pak. Ini untuk profil peserta belum saya Ada berikan. fotonya ya. Nggih, nanti saya Foto tambahkan. pakai baju yang sesuai syarat dikirim ke Nggih, Balai Diklat ya. nggih, Pak. Background merah, baju putih, dasi hitam. Nggih. Ini tugas Terus, pokok guru. mm-mm, Hmm. Kemudian fungsi mesti, guru. mm-mm. Kemudian ini bab tiganya ada Ada tugas eh, tambahan enggak, Mbak? Mbak Eka, sebenarnya ada wali kelas tapi belum saya cantumkan itu, Pak. cantumkan aja nanti. Oke, ditambahkan tugas tambahannya, Matan. Iya. Oke. Ini identifikasi dan deskripsi isu. Mm-mm. Ini Terus, pengantarnya ada terus 5. satu, Ini eh, datanya. persennya itu di bold, ya Oke. gitu. Nanti untuk menunjukkan biar yang uji itu langsung baca. Oke. Terus, isu dua, Kemudian isu yang kedua, kurangnya inisiatif guru mengarahkan siswa dalam literasi dari berbagai sumber. Ini 40% guru yang masih ya, bergantung pada buku bold teks. sampai buku teks itu. Oh iya.
Ya, nanti saya itu, Pak. Oke, terus tiga. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya peran guru dalam memotivasi siswa untuk bijak menggunakan handphone. Ini di Hmm, kelas sebanyak 60% Oke. siswa masih Nah, menggunakan HP untuk oke. Terus hal-hal yang 4. tidak relevan. Kemudian yang keempat, kurang optimalnya guru untuk menggunakan teknologi dalam media pembelajaran. Oke. Ini Sebanyak itu di plot. Oke. Terus yang kemudian terakhir. isu yang kelima, belum optimalnya peran guru dalam memotivasi siswa untuk mengurangi sampah plastik. Ini datanya 60% Oke. guru yang belum secara aktif memotivasi siswa untuk mengurangi sampah plastik. Oke. Sekarang tabel 3.1. Ini tabel 3.1 keterkaitan isu dan dengan manajemen ASN dan semata ASN. Untuk yang pertama, kurang optimalnya guru mengimplementasikan model pembelajaran terkait dengan manajemen ASN. Apa Ini itu? sebagai pelayan publik, guru bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan. Ini di bold, Pak. Pelayan publik itu fungsi apa itu? Fungsi ASN toh, 3 itu pelayan pelaksana Oh, kebijakan ini. publik, pelayan publik, mempererat dan pemersatu bangsa. Yang manajemennya yang bagian mana? Berarti tugas dan hak dan Peran dan kewajiban. kedudukan Oh, nanti peran dan ini. Bentar. Ini berarti kalau tambahkan. yang masuknya ke manajemen ASN dibahasnya yang peran dan kedudukan ya, Pak? Iya, itu kan kaitannya untuk itu memberikan layanan pendidikan toh. Oke, nanti saya perbaiki, Pak. Ini. Peran dan kedudukan ASN ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, kurangnya inisiatif guru mengarahkan siswa dalam literasi. Ini smart ASN. Ini ini Oh itu ya, media digital ini media, ya, Pak. oke. Dalam kurung nanti langsung digital skill gitu, itu enggak Oh, disebut nggih. di situ. Oh, ngoten. Di belakangnya digital skill gitu aja. Di boldnya digital skillnya saja. Oh, nggih. Nanti saya. Yang ketiga, belum Hmm. optimalnya peran guru dalam memotivasi siswa untuk bijak menggunakan handphone. Ini digital etik. Nah itu di boldnya nanti digital etik dan digital skill. Eh, Oke. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya guru untuk menggunakan teknologi. Ini smart ASN. Ini pemanfaatan teknologi. Sama itu nanti ya digital Ini skill digital dengan skill. di belakangnya. Pemanfaatan teknologi enggak usah di bold. Yang itu digital skillnya. Oh, ini nggak usah dibuat yang pemanfaatan Enggak teknologi, ya, usah. Pak. Terus yang terakhir kelima. Dan yang kelima, belum optimalnya guru dalam memotivasi siswa untuk mengurangi sampah plastik. Ini manajemen ASN. Berarti ini yang peran dan kedudukan, ya, Pak. Ya bisa. Niki, ya, Pak, nggih. Mm-mm. Oke, dah sekarang masuk APKL-nya langsung tabelnya. Ini tabel APKL-nya. Mm-mm. Bentar. Terus penjelasan itu enggak ya Ini, diberikan enggak apa. ini Terus yang SP. tadi sudah ada peringkingannya, ya, Pak. Mm-mm. Kemudian berikutnya eh, tabel yang USG. Ini Oke, ada 3, peringkat satunya kurang optimalnya guru oke. untuk Sekarang mengimplementasikan yang model. Fishbone. Ini fishbone-nya. Yang saya tandai yang metode dominan menggunakan metode ceramah, kurangnya variasi model pembelajaran, dan ini kepala ikannya belum optimalnya guru untuk Ya, mengimplementasikan model ya. pembelajaran. Sekarang gagasan kreatifnya. Nah, ini Pak, dengan gagasan kreatif Optimalisasi optimasi penerapan model. PJBL. Oke, ya ada. Ya. Baik, sekarang metriknya. Ini materi kerancangannya. Langsung Ini metrik. kemarin yang keterkaitan dengan yang ketiga sudah saya hapus, Pak. Hmm. Karena kan masih ada. Kemudian yang visi keberapa, misi keberapa sudah saya Oke. cantumkan. Berarti ini yang Hmm. nilai-nilai organisasi yang dari pemenang nggak usah ditampilkan, Pak.
Kalau memang di madrasah tidak ada ya nggak usah ada. Oh, ngoten nggih. Terus matriknya Mhm. sudah ya. Sekarang Iya, rekapnya, rekap aktualisasinya. iya, bentar. Oke. Ini rekap Nah, matriknya. semua ada 1 sampai 10. Nggih. Oke, sudah ada semuanya. Ya, Ini hafal ya. jadwal rencana, jadwal Mhm. kegiatannya. Sampai kegiatan kelima ya. Nggih, sampai kegiatan kelima. Oke. Ini Ya, kendala dan antisipasinya. ya, itu tabelnya. Oke, boleh Ini. ya. Terus bab Kemudian empatnya ini yang apa ini yang tinggal copy itu Pak yang materi ya. teks dasar. Ya, itu Mm-mm. materi sudah semua sudah tahu. Bab 4. Tempatnya penutup ini Oke. aja. Tapi yang terakhir daftar pustaka belum saya buat Pak. Cantumkan, cari Nggih, buku-buku tentang problem based learning. nggih, nggih. Ini Undang-Undang Pak. 20 tahun 2023, PP Ini baik 17 Pak. 2021, modul-modul juga boleh. Oke, Nggih, nggih. baik. Nggih, matur suwun Pak. Ye, Mas Eko sekarang. Baik, Bapak. Ya, Mas Eko. Setelah Mas Eko nanti Mas Gufron ya, langsung ya. Eh, Baik, izin untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi di bab 1 pendahuluan latar Besarin belakang. Mas, saya biar langsung baca. Besarin, kecil sekali dari saya baca. Oh, Sampun ya, cukup, Pak. cukup. Oke. Ceritakan aja. Oke, jadi yang pertama latar belakang yaitu kaitannya dengan kewajiban mengikuti Latsar, kemudian Hmm. berdasarkan hasil observasi dan evaluasi internal ditemukan bahwa pada mata kuliah penginderaan jauh untuk lingkungan di prodi ilmu lingkungan belum tersedia modul praktikum. Terus judulnya, Kemudian judulnya yaitu belum adanya modul praktikum pada mata kuliah penginderaan jauh untuk lingkungan di oke. program studi ilmu lingkungan. Kemudian maksud Baru dan sarapan. tujuan Nanti mau. ini di Ini kalau aku setelah kaitkan dengan istirahat. PKL dan USG-nya. Terus, Kemudian untuk tujuan ini juga standar gitu nggih. hmm. Dan untuk manfaat di sini di breakdown yang pertama bagi organisasi, kemudian Kasih, unit kerja, yang hmm. ketiga bagi stakeholder, dan yang keempat bagi peserta pelatihan Latsar. Oke, sekarang bab Ruang lingkup. lengkap. Nggih. Bab duanya Bab 2-nya yang bagian A yaitu profil instansi di sini menjelaskan ada gambarnya, Mas, foto Win. Saya wonten Bapak. Nggih. oke ya. Kemudian diuraikan visi, misi, tujuan, Hmm. kemudian ini ada dena Dina. lokasi, Dina itu sebenarnya di setelah gambar tadi, Mas. telah gambar ya Pak. Nggih. Hmm. Oke, lokasi nanti di atas. Nggih. Terus struktur ada oh, oke. Dan ini struktur organisasi Ya, lebih spesifik di Fakultas Dakwah Pak. ya oke. Terus Kemudian visi misi. hmm, misi tujuan. Ada nilai organisasinya. Nggih. Oke. Kalau ini Ya. karena di UIN sendiri ini menekankan mengacu pada 5 nilai budaya kerja dari Kementerian Agama, Bapak. Jadi sedikit saya Ya, uraikan. ya itu enggak ada juga boleh, enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Nggih. Baik, profil peserta. Dan profil peserta, ini identitas Hmm, saya. oke. Kemudian untuk tugas dan fungsi, untuk tugas Hmm, ini saya ambilkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. hmm. Ini dijelaskan Oke, kaitannya terus dengan. langsung. Kemudian untuk fungsinya, ini juga sudah saya tuliskan ada 4 fungsi.
Untuk Oke, fungsi terus. tambahan belum ada Bapak. Oke, lanjut bab 3. Dan bab 3 rancangan aktualisasi yang pertama di bagian identifikasi dan deskripsi isu di sini sudah saya narasikan. Mana isu 1 langsung? Ya, Oke. Ini isu kantornya. yang Oke. satu, Ada data, oke. fakta dan Hmm, datanya seperti ini Bapak. Isu 2, Kemudian isu yang kedua, faktanya ini eh, mata kuliah ini terdaftar dalam kurikulum program studi ilmu lingkungan baru pertama kali diambil oleh mahasiswa dan belum ada modulnya Bapak. Faktanya seperti mana itu. kalimat yang belum ada modulnya? Bentar. Ini Bapak. Tuliskan di situ. Oke. Oh, mana? Oke. Oke, terus. Kemudian isu yang ketiga yaitu mata kuliah SIK merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib dan Oke, terdaftar dari ya. kurikulum. Dan Keempat. isu yang keempat, fakta dan datanya berdasarkan hasil observasi dan diskusi internal hingga saat ini belum terdapat dokumen formal yang menjabarkan secara rinci. Oke. Kemudian isu yang kelima yaitu berdasarkan hasil observasi dan diskusi internal, perkuliahan sebagian besar masih bersifat konvensional. Baik, sekarang tabel 31 keterkaitan, oke. Peran kedudukan, manajemen ASN, terus yang kedua, terus langsung naik aja. Saya baca aja, enggak apa-apa. Oke. Sebentar, pelan-pelan. Yang kedua, oke, sampai 5 ya. Terus Oke, Kakak. APKL-nya, tabel APKL sekarang. Oke. Ini sudah Oke. dianalisis, dimasukkan ke dalam tabel. Ya, USG-nya sekarang. Ini untuk ISG-nya Belum ada peroleh modul. isu nomor Oke. 2 yang menjadikan Ya. aktualisasi, Bapak. Sekarang gagasan kreatifnya. Sambil di mute ya Mbak Eka ya. Ini Baseballnya kepalanya dibaca Mas. eh, yaitu belum adanya modul praktikum pengendalian jauh untuk lingkungan berdampak rendahnya kualitas pembelajaran dan Oke. menurunkan daya saing lulusan. Ya. Terus gagasan kreatifnya. Untuk gagasan kreatif yang dapat dilakukan pemecahan isu yaitu pembuatan modul praktikum mata kuliah penginderaan jauh. Oke. Udah. Sekarang metriknya. Ini untuk matriknya Hmm. diisi. Ini Bapak. Oke. Berakrak, visi misi, penguatan organisasi. Nggih. Bla bla bla, visi. Oke. Nanti di anu ya visi keberapa, misi keberapa gitu ya Mas ya. Nggih, ampun Bapak. Ini. Mana? Misi ke-1 mendukung misi 4. Oke. Misi 5 ya. Terus rekap yang lain sudah ya kegiatannya ya. Rekap Nggih. metriknya sudah semua ada. Oke. Sekarang jadwal. Ini untuk rencana jadwal kegiatan. Ini sudah saya rinci berdasarkan timeline yang sudah ditentukan, Bapak. Itu, itu sampai September minggu pertama ya. Oke. Nggih, tanggal 7, Bapak. Ya, sesuai jadwal ya. Teman-teman nanti kalau membuat jadwal ini harus mengacu jadwal pelatihan kita ya. Terus, Nggih. oke, Kemudian kendala kendala dan berarti antisipasi ini tabel. juga sudah Oke, saya udah ada. Ya. simulasikan. Terus, kendala antisipasi sudah. Itu sudah itu dari materi itu sudah. Semua semua tahu itu. Kemudian untuk penutup juga saya Baca ya. sudah Oke. narasikan. Ada referensi? Sudah, Bapak. Sudah Oke. saya masukkan semua. Bagus, Mas Eko. Berikutnya Mas Gibran. Izin, Oke, izin Pak. Terima kasih. Ya, sprint, Pak. oke. Ya, setelah Mas Gibran, Mbak Eka Sulistiana nanti ya.
Langsung, Sudah Mas. terlihat, Pak. Nggih. Sudah, Terima kasih. langsung. Bab 1 langsung. Bab 1, nggih. Pendahuluan latar belakang mulai dari buku ASN dan lain Terus, sebagainya sampai ke hmm, bawah sampai latsar, terus hmm, eh, agenda-agendanya, hmm. Terus, terus ini merujuk ke judul. merujuk ke judul ini, Pak. Optimalisasi edukasi pencatatan pernikahan melalui media sosial di pasangan. Itu kalimat negatif apa positif? Positif, Pak. Harus diubah ke negatif. Oh, belum optimal. Itu, Pak. Oke. Nah, iya. Ingat tuh ya, teman-teman semuanya ya. Belumnya di bold juga. Belum optimalnya loh ya nanti ya. Oke, udah. Terus maksud dan Nanti tujuan. diedit loh ya, jangan belum optimalisasi. Nanti lupa nanti. Oke, belum optimalnya. Terus, maksud tujuan. Maksud dan tujuan. Terus manfaat. Hmm. Terus, oke, terus turun. Profil instansi. Profil instansi Oke, tentunya sama yang pegangan. Terus, kemudian foto, kemudian lokasi, kemudian hmm. denah, Hmm. lalu struktur organisasi, Ya, terus. kemudian Instansi. tugas yang dari struktur, Hmm. kemudian visi misi, Oke. kemudian nilai organisasi ini dari nil apa budaya kerja Kementerian Agama, Pak. Ya, kalau nggak Serikat punya sebenarnya nggak wajib tidak ada. itu. Terus, Kemudian profil peserta. hmm. Oke. Oke, tusinya. Ini masukkan, kemudian bab 3 Hmm. Ya, terus isu satu. satu belum optimalnya pendaftaran nikah secara online, kemudian data faktanya ini Oke, isu dua. dua belum optimalnya penggunaan media sosial, Hmm. faktanya saya bold di sini, kemudian isu ketiga Oke. juga sudah di bold, fakta Hmm. lapangan, kemudian yang Oke. keempat juga sudah, yang kelima sudah di bold juga. Oke, tabel 31. Mohon maaf Pak, saya sepertinya skip untuk tabel yang 31 itu. Nanti mungkin saya tambahkan Pak. Tambahkan, ya, Oke. tambahkan. Ini saya mungkin belum belum lihat di template-nya karena mungkin terlewat. Nih, nonton. Baik. Kemudian APKL, Tabel langsung. Nanti tabel diberi dari ya tabel 3.2 berarti ya, jangan hanya tabel berikut gitu. oh Mana baik baik. nama tabel? Karena data risi harus sesuai loh ya nanti ya. Oh nggih. Nggih, Pak. Terus berikutnya yang USG-nya. Terus USG Nah itu ini nanti tabel 3.3 gitu. oh nggih, Pak. Oke. Terus Kemudian responnya. Lisbonnya niki Hmm, baca itu belum optimalnya. Oke. Terus ide kreatifnya, gagasan kreatifnya. gagasan kreatifnya. Ini, Pak. Di board mana? Ini, Pak. Mana? Di board. Nah, gitu. Oke. Sekarang Ini metriknya. triknya. Kegiatan satu, dua, tiga ada. Terus kegiatan dua, tiga, empat, lima ada. Rekapnya sekarang, rekap aktualisasi. Oh, Backupnya.
Oke, sudah ada semuanya. Jadwal sekarang jadwal. Ini Oh, sampai sudah. 20 September. Oke. Tabel Anda antisipasi dan kendala. Oke, Oke, antisipasi dan sudah. kendala. Sudah. Terus bawah sudah. Itu dari materi ya, tinggal copy paste. Sudah. Tinggal Lanjut. dari materi Pak ini Pak. Baik. Untuk referensi belum saya masukkan semua Pak. Oh ya, tinggal tambahi referensinya. Oke, Cukup Mas Nuron. terima Mbak kasih. Ika. Mbak Ika. Iya, Bapak, sebentar. Habis Mbak Ika, Kusuma, dan terakhir Lina. Duduk. Ya. Sebentar, Belum saya siap? Kalau belum siap, Kusuma dulu. boleh Pak Kusuma, Pak Kusuma dulu. Ini saya baru di tengah-tengah ngetik belum selesai Pak, karena dari Ya, kelas. Kusuma, terus Lina nanti. Waktu kita 9.30 pas saya kirim nanti. Kusuma, siap? Nggih, siap Pak. Sebentar Pak. Bisa. Dibesarin Mas, biar satu arah. Nah, langsung dari bab 1. Ceritakan saja ya, enggak usah dibaca ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini yaitu latar belakang dari latar belakangnya dan isu aktualisasi yang diangkat adalah belum sistematisnya proses peminjaman inventaris kantor di UNSISU Purwokerto. Maksud dan Oke. tujuan sudah ada kegiatan aktualisasi ini, Terus tujuan, manfaatnya Oke. bagi organisasi, bagi unit kerja, bagi stakeholder, lalu bagi peserta pelatihan dasar. Oke. Ruang, Terus ruang berikutnya. lingkupnya di lingkungan Universitas Profesor G.J. Sabudin Zuhri, cakupan Ya, terus kegiatannya bab 2 langsung. dua, yaitu sini ada profil instansi, sejarahnya, Oke. lalu ada lokasinya. Lokasi kita ada dua, kampus 1 dan kampus 2. Lalu ada struktur organisasi, Ya, visi misi. visi misi nanti di bawah Pak. Ya, langsung strukturnya bisa dibaca, dilihatkan aja sekilas. Ya. Ini visi Oke. misi organisasi. Nah, untuk profil peserta belum selesai Pak. Oh ya udah, bab 3 sekarang. Lalu bab 3 yaitu rancangan aktualisasi, ada pendahuluan. Isu yang pertama, lalu ada faktanya. Setiap transaksi peminjaman biasanya hanya dicatat pada buku log atau spreadsheet sederhana. Isu yang kedua, faktanya hal ini menunjukkan di mana sebagian kecil personil yang memahami struktur dan logis sistem, sementara sisanya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan. Oke. Isu yang ketiga, faktanya itu aplikasi yang sudah tidak digunakan masih terinstall sehingga mengurangi kapasitas dan efisiensi kinerja server. Yang isu yang keempat, mahasiswa langsung menghubungi UPT TIPD ketika mengalami kendala teknis, kesulitan login, kesalahan data, dan atau gangguan sistem lainnya. Isu yang kelima, di mana pengembangan sistem tidak dilakukan secara terpusat tanpa koordinasi dan dokumentasi yang terintegrasi. Beberapa aplikasi dikembangkan sendiri oleh unit tertentu tanpa memperhatikan keterhubungan atau kesesuaian dengan sistem Sekarang lain. tabelnya, Tabel 31 untuk identifikasi isu dan keterkaitan materi. Ada peraturan, digital culture. Oke. Ya. Baik. Penetapannya sekarang APKL-nya. APKL. Tabelnya.
Ya, Lalu USG-nya. USG, Oke. Terus gagasan. skor ini Hmm. kita bikinkan Itu fishbone. nanti yang itu dibesarin ya Mas, yang kepala ikannya ya, biar terbaca. Oh Coba iya, dibaca itu apa itu dibaca? Eh, core-nya berarti belum tersedianya perangkat lunak software yang mendukung proses, Pak. Kepalanya, Akibatnya, kepala, kepalanya, kepala itu kepalanya akibat proses, ya. akibatnya proses administrasi peminjaman inventaris kantor. Oh, masih belum tersistem. Oke. Dibalik nih, di depan belum tersistemnya itu gimana? Proses. Oh ya baik, Pak. Proses Ya. belum tersistem gitu ya. Hmm. Oke. Ini masih Terus gambar, Pak. Nanti saya bagi. ya gagasannya. Gagasannya akhirnya digitalisasi peminjaman inventaris terintegrasi Oke. sebagai upaya tertib administrasi dan transparansi Ya. aset. Metrik rancangannya sekarang. Rencana kegiatan eksekusi. Oh, Mana metriknya? ini Pak, metrik rancangannya ini. Terus ya. Coba visi yang di anu mana? Geser ya. Misi terkait dengan misi ini, misi itu ditulis ya nanti misi nomor berapa, visi berapa gitu. Gitu ya, Di Pak. profilmu tadi kan ada misinya ada 1, 2, 3 gitu. Itu Oh misi iya. berapa Oh, gitu. ininya perlu penjelasannya nggak perlu ya, Pak? Ya ditulis, Oh, tetap ditulis. Misinya kan tinggal copy paste. Oke. Baik, sekarang metrik rekap aktualisasinya. Untuk metrik rekap aktualisasinya. Semuanya. Oke, bagus. Jadwalnya sekarang. Jadwalnya masih seperti ini, Pak. Jadi mulainya Jadwalnya jadwal real ya, Mas ya. pakai yang iya, itu ya, Pak. diagram itu, yang Diagram itu. diagram Ya, nanti di saya atau ditandai baik. warna. Ini baru tanggal-tanggal aja sih, Pak. Ya nanti dibuat jadwal real namanya. Kendala antisipasi, oke, sudah ada. Ya, nanti bab penutup ya. Penutupnya belum ya? Penutupnya belum, Pak. Baik, cukup Mas Kusuma. Ya. Mbak Nina. Baik, Pak, izin share screen. Yuk. Langsung bab 1 diceritakan aja. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini bab 1 terkait pendahuluan latar Dibesari dikit belakang. Mbak Nina. Besarkan dikit Oh Mbak ya, Nina. Oke. Ya, lagi. Cukup. Langsung diceritakan. Saya yang baca sambil jalan. Oh ya Pak, bentar. Terkait latar belakang ini sama terkait Oke. ASN. Kemudian untuk permasalahannya ini terkait model pembelajaran di mana kebanyakan guru masih menggunakan konsep dan judul yang diambil adalah belum optimalnya implementasi model pembelajaran inovatif di S Negeri 4 Bantul. Maksud dan tujuannya Sebentar, Mbak. Itu dibatasi ini kelas, sebentar Mbak Nina. Dibatasi kelas apa enggak? Nggih, Pak, kelas 7. Mana? Belum optimalnya implementasi model pembelajaran inovatif di kelas 7 MTS Negeri 4 Bantul gitu. Nanti kalau nggih, seperti Pak. itu kesannya semua kelas nanti. Nah, Nggih. terus Nggih, Pak. Terima tujuan, kasih. oke. Terus kemudian untuk manfaat dan tujuannya mengimplementasikan core Oke, value terus ASN jalan aja, jalan enggak apa-apa. dan Harus dibaca. sebagainya. Saya udah tahu, udah Nggih. baca. Oke. Nggih. Kemudian profil instansi, ini foto ini.
MTS. Kemudian ini letak Oke. strategis. Terus. Kemudian ini mapnya, lokasinya, sejarahnya, Oke. program-programnya yang ada di MTS, struktur organisasi, Oke. kemudian visi misi, Hmm. profil, kemudian ini fungsi dan tugas guru. Saya ada tugas tambahan yaitu wali kelas. Oke, Ada tambahkan di situ. tugas-tugas wali kelas. Nih. Baik. Kemudian untuk bab 3 terkait rancangan aktualisasi, identifikasi, dan deskripsi isu mengambil 5. Hmm. Ini yang pertama belum optimalnya penggunaan model pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Yang kedua rendahnya Faktanya, pemahaman terhadap pembelajaran. fakta datanya Pripun? di bold ya, yang fakta 60% itu di bold ya. Oh, J. Hmm. Sama dengan yang lain nanti. J. Oke, Oh, J, Pak. terus. Kemudian yang kedua rendahnya pemahaman terhadap pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini Hmm. masih nilai rata peserta didik 60% masih di bawah KKM. Nah, itu di Kemarin bold sudah nanti. Oke, ya sudah konsultasi dengan guru SKI juga. terus. Kemudian isu yang ketiga kurangnya ketersediaan bahan ajar mata pelajaran SKI yang mana ini Hmm. baru tersedia buku ajarnya 32 sedangkan di sini ada 8 kelas. Kemudian Terus. isu yang keempat belum optimalnya program unggulan TAFED di madrasah. Kemudian yang kelima, belum optimalnya kegiatan literasi baca di MTS Negeri 4 Bantul. Baik, sekarang tabel. Oke. Oh ya, ini adapun identifikasi dan keterkaitan materi. Yang isu pertama terkait manajemen ASN, ini networking atau sinergi dengan rekan kerja untuk diskusi terkait mengoptimalkan model pembelajaran. Untuk rendahnya Oke. pemahaman terhadap pembelajaran SKI juga manajemen ASN yang mana saling bersinergi. Kemudian kurangnya ketersediaan bahan ajar Smart ASN yaitu pemanfaatan teknologi untuk membuat bahan ajar. Langsung Belum dikasih jalannya. digital scale gitu ya nanti ya. Oh, nggih, Pak. Terus, Nggih. yang keempat. Kemudian belum optimalnya program unggulan TAFID di madrasah juga manajemen ASN yaitu antara sinergi antara madrasah, kurikulum dan orang tua. Nanti Kemudian dikasih belum peran optimalnya, kedudukan gitu ya. oh nggih, Pak. Terus, nah Nggih. itu nanti dalam kurung Kemudian, ya. oh nggih. Oke. Sekarang APKL-nya Untuk langsung penetapan tabel. core isunya, ini APKL-nya ada 5, Oke, 5 isu terus. yang saya angkat. Yang Hmm. mendapat skor tertinggi adalah yang belum optimalnya penggunaan model pembelajaran inovatif dan Oke, menyenangkan. Kemudian terus untuk USG. USG-nya juga sama, diambil 3 Hmm. yang poin tertinggi belum optimalnya penggunaan model pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Dan Responnya. untuk gagas ya Fishbone-nya ini ini faktornya dari mainnya kurangnya pelatihan penggunaan model Oke, pembelajaran inovatif. belum optimal. Terus. Kemudian untuk gagasan kreatifnya optimalisasi implementasi model problem based learning untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif. Oke, terus. Kemudian adapun Baik. kegiatannya itu berkonsultasi, survei, Langsung langsung membuat tabel modul, aja, membuat langsung LKPD, tabel. evaluasi, ONJ. Kemudian ini rancangan aktualisasi. Oke, ada semua ya, fisika satu. J. Terus. Untuk Hmm. nilai organisasinya Kemenak berarti nanti dihapus aja nggih Pak nggih? Ya, kolamnya dihilangi boleh. Oh nggih, kolomnya saya hilangi. Ya, untuk Terus, ini metriknya. rancangan Oke, rekapitulasinya ada 13 poin. oke, udah. Terus, Ya, jadwalnya. untuk jadwal kegiatannya seperti ini sampai 13 September yang terakhir evaluasi dan monitoring. Untuk Oke. kendalanya, kendala dan antisipasi. Hmm. Kemudian nilai-nilai dasar ini sudah di-copy dari materi. Ya, dan materi itu. Kemudian peluk, kemudian Referensi. daftar Oke. pustaka ini baru sebagian Pak, belum Ya, semua saya masukkan. nanti dilengkapi. Terima Bagus, kasih Mbak Pak. Lina.
Baik, sudah selesai atau Mbak Ika jadi nggak? Enggak apa-apa. Jadi Pak, Ayo agak cepat dikit ini waktu kita. Saya kan mau oke, ke angkatan lain masalahnya. oke. Sekarang ya Pak, saya share screen. Iya, sekarang. Apa besok? Sekarang mau lagi sampun Pak. Langsung saya mulai dari bab 1 nggih Bapak. Iya. Jadi dari bab 1 dimulai dari Ceritakan aja. latar belakang. Nggih, yang latar belakang dari mulainya membicarakan tentang ASN, kemudian pentingnya Latsar, kegiatan Latsar, kemudian di sini latar belakang pengambilan core isu tentang laboratorium, kemudian di sini ada ini apa namanya kesimpulan kenapa akhirnya mengambil judul belum optimalnya pembelajaran fisika dengan laboratorium virtual. Tapi ditulis Mbak, Gitu. lokusnya di gitu. Oke. Belum optimalnya pembelajaran Ini. fisika dengan Ini laboratorium kalau virtual. ini di sini ada Jadikan satu dengan judul langsung aja di man oh gitu. satu. Berarti Iya, di no. sini. Nah, gitu. Ngenten Bapak. Berarti ada yang di sini nggak usah ditambah Nggak atau usah. Sampai dan itu dihapus. ngenten sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan berkontribusi pada pengembangan inovasi Ya, pembelajaran. terus. Kemudian Oke. maksud dan tujuannya Oke. ada, kemudian manfaatnya dibagi menjadi beberapa poin, ada 4, serta didik, guru. Manfaatnya mana? Iya. Ini Naikkan aja. Maksud tujuan, maksud satu. Tujuan mana? Tujuan, terus naik lagi. tujuan, Hmm. kemudian manfaat, Manfaat. Langsung aja kemudian ruang dijelaskan. lingkup. Ruang lingkup di sini untuk materinya pada kelas 10 atau 11 nanti sesuai kesepakatan mentor dan mentor. Kemudian media pembelajaran juga nanti sesuai dengan kesepakatan Jalankan ke mentor. atas, saya kan baca. Jalankan ke atasnya. Oke. Manfaat terus. Ini kemudian lanjut. Ya, terus jalankan sambil saya baca. Oke. Jangan berhenti. Bagi guru, terus bagi sekolah, terus bagi peserta latsar mana? Peserta? Gurunya ganti bagi peserta latsar, bagi peserta didik, peserta latsar di mana? Oh, belum ada. Oh, Ya, tambahkan. yang manfaat nggih. Terus ruang lingkup. Ruang lingkup. Bentar, Bapak. Jalankan aja, jalankan. Ya, saya habis nulis. Ini ruang lingkup. Untuk ruang lingkupnya ada beberapa poin. Bagi targetnya kelas 10 dan 11 karena saya tidak mengajar kelas Jalankan 12. saya baca, jalankan ke atas gitu. Naikkan gitu. Mana ini? Yang dibaca ruang lingkup materi media. Oh, bab 2 terus. Jadi untuk sejarahnya, visi dan misi. Kemudian untuk nilai-nilainya katanya ada Bapak, tapi sama waka kesiswaannya belum dikasih. Nanti saya mau baru minta tapi belum dikasih. Ya, terus. Kemudian untuk profil. Ini, kemudian untuk sudah sampai bab 3 belum, nggih? Ini saya ngecek. Profil peserta, profil peserta. Oh, niki. Oke, tugas pokok sekarang rancangan isu 1. Langsung naikkan, jalankan. Ya, kemudian ini untuk yang deskripsi dan isunya. Oke, isu 1 keterbatasan. Terus isu 2. Kesenjangan kemampuan. Datanya. Ini Terus datanya. isu 3. Oke, 70% guru. Isu 4. Kurangnya motivasi 75. Oke, isu 5. Baik, tabel 3.1.
eh, identifikasi isu dan keterkaitan materi, manajemen dan smart ASN. Saya buat tabel seperti ini. Oh, langsung dibuat Ini dua-duanya. masih, enggak, ini saya baru 3 Bapak, masih kurang 2. Belum saya Oke, tambahkan. udah. Nanti saya tambahkan. Oh, Oke. penetapan isu APKL-nya. Nah, nah, ini untuk APKL-nya belum saya isi karena kemarin yang Oke, ya hasil udah. pembulian yang kemarin Lanjut, belum saya yes. selesaikan. Nanti Ini diselesaikan. SG-nya, SG, siap oke. Bapak. Kemudian ini untuk analisis core isunya. Yang ini juga harusnya diganti dengan dampak yang terjadi. Iya, Ini belum sempat saya dampaknya. edit. Oke, Ini karena masih bentuk gambar, belum saya edit lagi. ya. Kemudian untuk gagasan kreatifnya masih tidak berubah dari yang kemarin. Hmm. Eh, Terus rancangannya, oke. metriknya. Kemudian rancangannya ini untuk Oke. ini yang ini juga apa namanya? Kalau organisasi belum data boleh dihilangkan, tidak apa-apa kalau ini tergantung nanti dari wakil kesesuaiannya Ya, memberikan atau tidak Bapak, karena tadi katanya oke. ada, Ya, tapi belum di begitu. terus Kemudian rekapnya. untuk matrikulasinya ada 15 Oke. M poin. Lalu Kemudian, untuk rencana kegiatannya sampai minggu pertama September. Kemudian untuk antisipasi kendalanya juga kendala. belum saya tuliskan. Oke, tidak apa-apa. Baru sampai sini tadi. Nggih. Kemudian daftar pustaka Tempat juga baru sebagian yang tempatnya saya. belum menutup belum ya? Oh, nggih, belum ya. Tempat penutupnya belum. Cukup Mbak Eka. Nggih. Baik, teman-teman sekalian, itu ya dipastikan setelah semuanya baik, teman-teman harus sudah mulai siapkan PPT-nya. Karena mau tidak mau harus siap dari Sabtu. Kemudian, ketuanya siapa sih? Ketuanya? Pak Eko, Nanti Pak Eko minta tolong. Teman-teman setelah revisi semua, di-draftkan jadi satu gitu. Dari mulai Mas Angga sampai terakhir Mbak Lina tadi, saya dikirimi, boleh di grup kelas, boleh di Japri, boleh dari semuanya ya. Di anu dulu nanti, dibuat dalam zip dulu, biar gampang. Sehingga nanti sebelum seminar itu saya sudah baca semuanya untuk memberikan masukan. Itu ya. Oke, Bapak. Disatukan angkatan 6 kelompok 2 dari 10 rancangan aktualisasi. Saya berharap teman-teman hari ini dan besok itu sudah komplit lah dari cover sampai referensi. Ya, ini masih ada 2 hari. Hari ini menyelesaikan, besok tinggal membuat PowerPoint. Kalau teman-teman tidak mau repot ya boleh kok yang rencana tayangan itu divideokan gitu, nanti tinggal memberi penjelasan kalau ditanya. Tapi kalau mau buat PPT atau Canva silahkan. Buat video juga boleh. Paling maksimal 10 menit. Jangan banyak-banyak. Itu ya. Nanti yang banyak disampaikan bagian kegiatan. Kegiatan yang tadi slide 9, 10, 11 tadi silakan sesuai dengan masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Saya anggap cukup. Karena pas. Mohon maaf Pak, tadi bertanya Boleh. satu boleh Pak? Ya. Mohon saran, lebih tepatnya saran Pak, ini masukan. Tadi saya kemarin jauh-jauh hari sudah komunikasi dengan Pak Kepala, cuman Pak Kepala itu satu-satunya penghulu di KUA Pak, dan bahkan PLT juga di kecamatan sebelah. Ya. Nanti besok tanggal 2 itu, Sabtu itu jelas tidak bisa bergabung. Nah ini kira-kira bagaimana nanti Pak? Mendelegasikan ke siapa? Per hari ini belum, saya diminta untuk kemudian matur dulu baik ke mentor atau panitia, enaknya nanti bagaimana begitu Pak. Kalau memang bisa didelegasikan. Seandainya bisa mentornya Pak Kepala langsung lebih bagus. Tapi kalau misalnya nanti mentornya mau diganti penghulu yang senior, itu mungkin masih mungkin. Tapi harus ada surat penunjukan loh ya. Tidak bisa hanya lisan. Itu Pak, maksud saya begitu, penghulunya kan hanya Pak Kepala, PLT. Misalkan selain penghulu bisa betul Pak? Nanti konten materimu mentornya paham enggak? Karena ini tidak berkaitan ke detail-detail penghulu, saya kira ini paham Pak. Ya semoga yang Stafnya penting Pak penghulu.
Yang Oke. penting nanti ketika mentor itu, nah ya untuk semuanya, kalau mentor kok digantikan, misalnya kepala madrasah tidak bisa mentornya diganti wakaf kurikulum, itu harus ada surat tuh ya, surat penunjukan atau Oke, Pak. pendelegasian. Kalau tanpa surat itu biasanya tidak bisa diterima, gitu. Yang penting ada surat secara kedinasan menunjuk si A untuk menjadi mentor gitu misalnya. Atau misalnya Mas Eko dari kampus, bukan dari rektorat tapi dari dekranat misalnya. Tapi harus ada surat resmi loh ya. Itu. Saya kira itu ya Baik, cukup Pak. ya Nggih. karena Siap. Nggih, siap, Pak. untuk hari ini cukup. Silakan persiapan. Yang pertama revisi harus tuntas kayak Mbak Ika ya, masih banyak tadi ya. Yang masih Oke, Pak. banyak itu tadi siapa tadi juga Mas Edi mungkin ya Mas Edi, catatan-catatan saya tadi tolong diselesaikan dan siapkan juga PPT atau Canva atau video terserah bebas untuk presentasi rancangan untuk seminar rancangan nanti. Saya kembalikan Mas Nanang dan saya ucapkan selamat bekerja, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Saya kiri, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya Mas Nanang karena di Nggih, kelas nggih, saya. nggih Pak, nggih. Nggih. Pak Eko nggih tadi nggih yang mentornya diminta ganti nggih. Pak Bambang, Pak. Pak Bambang, Pak Pak Anang. Bambang. Nggih, Telepon Pak Anang. diusahakan bisa Pak Bambang. Artinya nanti kan seminarnya kan tidak bersamaan. Satu-satu Nggih, kan nggih. artinya itu kan apa penghulu kan jam berapa tuh Mas? Kira-kira Yang di KUA saya ada 4 tempat, kemudian yang di KUA yang di PLT ada 8, Pak. Ada 12 tempat, Pak. 12 tempat nggih. Misalnya maju dulu Nggih. gimana? Itu jam 8. Ini maju dulu jam 8, seminar dulu, nanti baru itu apa namanya yang ijab ke itu mundur bisa enggak? Coba nanti saya konfirmasi nggih, Pak. Mungkin saya matur jenengan Pak Anang nggih, saya WA nggih. Oke, Oke, yang penting jangan maju dulu aja awal, nanti setelah selesai selesai seminar jenengan baru ditinggal itu nggih. Nggih, Pak. Nggih. Oke, nanti WA saja enggak apa-apa. Oke. Pak Anang Terima dari kasih, Pak. Panglat. Ya, gimana? Untuk mentornya ini harus masuk Zoom dari awal jam 8 nggih berarti. Nanti ya, nanti diinfo, Pak. Diinfo artinya Di gini, kan nanti kan gantian dulu satu-satu Nggih. kan. Nanti baru urutan keberapa jangan baru bilang ke mentornya nanti. Oke, berarti untuk komunikasi ke mentor langsung dari pesertanya. Iya. Oke. Nggih, siap Bapak. Gitu, oke. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Anang, mohon maaf Pak Anang. Nanti ngapunten nggih ini jaga-jaga juga. Pada akhirnya misalkan memang benar-benar tidak bisa, yang opsi dari Pak Darwi tadi gimana Pak untuk menunjuk yang lain gitu? Terus pundi Pak Anang? Harus ada surat Surat dari Pak mentor kepala. nggih, nggih, nggih. Oke. Siap, Oke, nggih, enggak nggih, apa-apa. nggih, siap Pak. Nanti dikirim enggak apa-apa. Atau ke Siap Japri. Pak Anang, terima kasih Pak Anang. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Udah, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada tambahan dari Bu Elsi? Ada, Pak. Oke, oke, monggo Bapak Ibu selesaikan tugas RA-nya. Semoga di hari Sabtu bisa berjalan dengan lancar. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang di sini. Oke, monggo.